Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 April 2022. Bacaan kita pagi ini dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bukan jumlahnya yang banyak." Saudara sekalian, hal memberi adalah hal yang sangat lazim kita lakukan. Bahkan akta pemberian atau persembahan menyatu dalam tata ibadah kita. Jadi sungguh sudah tak terhitung banyaknya berapa kali kita melakukannya. Persembahan merupakan elemen penting dalam peribadatan Kristen. Jauh sebelum kehadiran Yesus di dunia, orang Israel telah menerapkan pemberian persembahan dalam praktik ibadah mereka. Memang jika ditelisik ada banyak sekali alasan di balik pemberian persembahan dalam Alkitab. Namun pada umumnya dalam perspektif Kristen, persembahan diberikan sebagai respon syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip bagaimana seharusnya kita memberi persembahan kepada Tuhan, justru belajar dari seorang janda miskin yang dalam status sosial pada masa itu dalam golongan yang kecil. Dalam teks Alkitab kali ini kita melihat ada 2 pihak yang memberi persembahan. Yang pertama orang-orang kaya dan yang kedua adalah janda miskin. Yesus tahu bahwa orang-orang kaya ini memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari seluruh hartanya. Namun yang menarik di sini, Yesus justru memuji persembahan janda miskin dan bukan persembahan orang-orang kaya itu. Yesus jelas mengatakan janda ini memberi lebih banyak dari mereka semua yang hadir dalam ibadah itu. Ini sudut pandang yang berbeda dari dunia kita pada umumnya. Orang cenderung akan memuji orang-orang kaya yang logikanya memberi dengan jumlah yang lebih banyak. Tentu yang hendak dimaksudkan di sini tidak bermaksud bahwa Yesus anti orang-orang kaya atau Yesus membenci kekayaan, bukan itu. Sebab bukan soal nominal persembahannya yang dinilai oleh Yesus dan sedang disoroti Yesus pada saat ini, tetapi jauh lebih dalam dari semua itu adalah alasan di balik persembahan itu dan motivasi setiap orang yang memberi. Janda miskin ini telah memberi dari kekurangannya, bahkan dari semua nafkahnya. Artinya apa? Karena janda ini memberi totalitas dalam pemberian persembahannya sebagai tanda syukur kepada Tuhan dan dalam kesungguhan hatinya. Memberi nafkahnya dari apa yang menjamin penghidupannya, sebab janda ini memberi keseluruhan yang ia punyai, dan itu berarti bahwa ia sama sekali tak mengkhawatirkan tentang hidupnya. Sementara yang kaya memberi jauh lebih banyak dari janda ini, tetapi hanya sebagian kecil dari miliknya. Saudara sekalian, kesediaan si janda miskin untuk memberi menjadi cambuk bagi kita yang sering memaafkan diri sendiri bila tak memberi persembahan karena rasa malu, bila hanya memberi sedikit. Ingatlah, bukan jumlahnya yang banyak, tapi sikap hati yang percaya pada Allah adalah penjamin hidupnya dan mau berkorban karena penghormatan kepada Allah itu jauh lebih penting dari sekedar menghitung-hitung berapa banyak atau berapa jumlah yang kita akan berikan. Memang persembahan bukan hanya melalui derma berupa uang, tetapi sebenarnya menyangkut seluruh pelayanan kita sebagai orang percaya, baik di gereja maupun semua tanggung jawab kita dalam keluarga dan dalam masyarakat. Bahwa melayani Tuhan bukan soal seberapa banyak dan besar karya yang kita lakukan, atau seberapa sibuk kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi seberapa dalam keinginan kita untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan dan panggilan kita sehari-hari. Sehingga kita memberi persembahan bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji atau demi kepentingan sendiri.
Saudara sekalian, mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan sungguh kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Sebagaimana kata ibadah dari bahasa Ibrani avoda, yang artinya mengelola tanah yang kemudian diindonesiakan menjadi ibadah. Jadi bekerja sesungguhnya adalah ibadah kita. Bekerja adalah cara kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam rasa syukur kita kepadanya oleh karena Ia memelihara hidup kita. Dan sekaligus kita mempercayakan hidup kita ke depan dalam tangannya, karena Dialah yang sang penjamin kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan memberikan kami teladan iman. Seorang janda yang memiliki sikap hati yang benar di mata-Mu, memberikan dengan seluruh hidupnya, memberi dengan kerelaan hati, penuh kesungguhan ingin menyenangkan hati Tuhan dari apa yang dimilikinya. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk belajar kepada janda ini, supaya kami belajar juga mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, memberikan seluruhnya dengan kesungguhan ingin menyenangkan Tuhan dalam segala pelayanan yang kami kerjakan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat maupun di tengah-tengah jemaat kami. Dan kiranya Tuhan mengingatkan kami setiap kali kami ingin memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kami adalah karena anugerah-Mu, dan sesungguhnya apa yang akan kami pakai ke depan dalam kehidupan di dunia ini, Engkaulah yang menjaminnya. Dengan demikian ya Tuhan, kami akan terus belajar untuk memberikan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Dengan dasar bahwa Engkau sudah lebih dahulu berkorban, Engkau sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Maka sebagai respon ucapan syukur kami, ajarlah kami supaya kami mau melibatkan diri kami, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seluruh pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada yang mendengar firman-Mu pagi ini, kiranya Engkau dari sorga mengunjungi mereka satu persatu, hadir dalam tiap-tiap keadaan hidup mereka, memberikan kesehatan bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, dan memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah oleh karena berbagai-bagai persoalan hidup mereka. Ajarlah kami ya Bapa untuk menyandarkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena Engkau sudah memberikan segala yang terbaik di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.